Di Indonesia, ada satu kelas motor yang jujur aja agak unik ya, tapi penggemarnya fanatik banget. Namanya Bebek Sport. Nah, di kelas ini cuman ada dua pemain besar, dua raja. Tapi ada yang aneh di sini. Yang satu laris manis, sinarnya terang benderang. Satunya lagi, walau speknya keren malah, ya gitu deh, redup. Yuk kita bongkar bareng-bareng kenapa bisa begitu. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya, misteri utamanya. Gimana ceritanya sebuah motor yang kalau kita lihat di brosur, speknya lebih jago, mesinnya lebih canggih, giginya lebih banyak, kok di jalanan malah kalah laku? Ini beneran jadi teka-teki yang menarik banget loh di dunia motor kita. Oke, mari kita kenalan sama dua jagoan kita. Di pojok biru ada sang juara bertahan, Yamaha MX King. Motor yang ya ampun sering banget kita lihat seliweran di jalan kan? Dan di pojok merah penantangnya Honda Supra GT-R. Motor yang sebenarnya punya potensi gede banget, tapi entah kenapa kayak ketutupan bayangan. Oke, kita mulai investigasinya ya. Pertama-tama, ayo kita lihat dulu faktanya di atas kertas. Kita bedah, kenapa sih Supra GT-R ini secara spek harusnya jadi pemenangnya? Coba deh lihat tabel ini. Kelihatan banget kan bedanya? Supra GT-R itu pakai mesin DOHC loh. Itu teknologi mesin yang sama persis kayak motor sport Tulen, Honda CBR 150R. Sementara itu, MX King masih pakai SOHC. Terus lihat transmisinya. GT-R punya 6 gigi, MX King cuma 5. Jadi secara teknis ini jelas GT-R unggul mutlak. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Kalau kita cuma lihat dari mesin dan transmisi bawaan pabrik, Supra GT-R ini harusnya menang telak. Gak ada perdebatan. Tenaganya lebih oke, teknologinya lebih modern. Tapi kok di kenyataan malah kebalikannya? Nah ini yang bikin kita makin penasaran kan? Ada apa sebenarnya? Nah disinilah kita mulai nemuin petunjuk pertama. Dan ini agak mengejutkan. Kayaknya masalahnya bukan di dalaman mesinnya, tapi justru pada sebuah nama. Gini, di Indonesia kalau kita dengar nama Supra, apa yang kebayang di kepala? Pasti motor yang super irit, bandel, awet, dan ya dipakai bapak-bapak kan? Supra bapak. Nah, image ini udah nempel banget. Masalahnya, citra motor bapak-bapak ini sama sekali nggak nyambung. Nggak keren, buat target pasar utamanya anak muda yang doyan kecepatan. Coba kita bandingin deh strateginya. Yamaha ini pintar banget. Mereka sadar nama Jupiter udah agak tua, jadi mereka bunuh nama itu dan lahirin lagi sebagai MX King. Kedengarannya jauh lebih gagah, lebih sporty, lebih baru. Nah Honda, mereka malah tetap nempel sama nama Supra. Hasilnya, semua image motor bapak-bapak tadi jadi ikut kebawa ke motor baru mereka yang harusnya sporty. Oke, selain nama, ada lagi nih dua petunjuk lain yang sama pentingnya. Yang pertama soal desain, tampilannya, dan yang kedua soal kultur modifikasi. Dua hal ini saling berkaitan erat. Dan ada satu kalimat yang kayaknya pas banget buat ngegambarin desain Supra GT-R. Katanya, motor ini kayak Supra 125 yang pakai steroid. Kena banget kan? Banyak yang ngerasa desainnya tuh tanggung. Masih kerasa banget aura Supra 125-nya. Jadi kesannya bukan motor yang dirancang dari awal buat jadi motor sport, tapi lebih kayak Supra biasa yang dipaksa jadi kekar. Nah, desain yang nanggung ini akhirnya nyambung ke masalah berikutnya. Masalah yang lebih gede lagi. Kita harus ingat, yang beli motor bebek sport itu bukan cuma buat transportasi. Mereka ini para hobiis. Orang-orang yang gatel tangannya pengen ngoprek motor biar beda dari yang lain. Biar lebih kenceng. Dan di sini, Supra GT-R ketemu batunya. Jadi, kenapa sih para modifikator ini kok kayak kurang srek sama GT-R? Ada beberapa alasan. Pertama, mesin DOHC-nya itu, iya sih canggih, tapi justru itu masalahnya. Jadi lebih ribet buat dioprek, apalagi buat bore up, buat gedein CC. Beda banget sama mesin SOHC-nya MX King yang lebih simple, mekanik udah pada hafal lah. Terus yang kedua, ini yang paling penting. Pilihan part aftermarket buat GT-R itu dikit banget dibanding MX King. Jadi mau modif gaya apa juga pilihannya terbatas. Oke, sekarang ayo kita gabungin semua petunjuk yang udah kita kumpulin. Namanya yang nempel sama citra bapak-bapak, desainnya yang nanggung, plus kurang ramah buat dimodifikasi. Hasil dari semua itu, ya pasarnya jadi bingung. Dan ini bisa dibilang pukulan KO-nya. Fakta di lapangan ngomong beda. Walaupun speknya lebih rendah, tapi di arena balap resmi, di road race, siapa yang lebih sering menang? Yamaha MX King.
kemenangan di sirkuit ini ngebangun persepsi yang kuat banget di benak orang-orang. MX King itu terbukti kencang, bukan cuma omdo. Sementara GTR dapat cap kencang di atas kertas doang. Jadi sebenarnya motor ini dibuat-buat siapa sih? Kita coba pikirin ya. Mau ngincer anak muda? Kebanyakan anak muda sekarang lebih milih Matic yang praktis. Atau ya sekalian aja MX King yang citranya lebih keren dan gampang dioprek. Terus mau ngincer bapak-bapak? Ya jelas mereka mending pilih Supra 125 yang biasa. Yang nggak pakai kopling, lebih simple. Nah, Supra GTR ini akhirnya kayak kejebak di tengah-tengah. Posisinya serba salah, nggak jelas mau kemana. Dan kalau Anda masih butuh bukti terakhir, kalau posisi GTR ini canggung di pasaran, lihat aja harga jual kembalinya. Harga second Supra GTR itu bisa lebih anjlok daripada harga Supra 125 biasa di tahun yang sama. Itu udah jadi tanda paling jelas kalau peminatnya di pasar barang bekas itu sedikit banget. Jadi, jangan salah sangka ya, Supra GTR itu sama sekali bukan motor yang jelek. Kalau kita ngomongin checklist, ini motor yang hebat. Tapi, kasus ini jadi pelajaran yang mahal banget. Ini contoh sempurna sebuah produk hebat yang akhirnya gagal di pasaran karena, yaitu, dia gagal paham sama kultur, branding, dan kemauan komunitas yang harusnya jadi penggunanya. Kisah pertarungan dua raja bebek ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan gede. Apakah spek canggih di atas kertas itu segalanya? Atau jangan-jangan hal-hal yang nggak kelihatan, kayak cerita di baliknya, citra yang dibangun, dan pemahaman soal kultur penggunanya justru jauh lebih kuat.